Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fikri Firdiansyah, NIM 19650043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk menangkal serangan SQL injection. Oke, sebelum kita mulai untuk masuk ke tugas, saya akan menjelaskan dulu apa itu SQL injection. SQL injection adalah sebuah penyalahgunaan keamanan yang termasuk dalam cyber attack yang menyerang celah keamanan SQL pada database aplikasi. Penyebab dari SQL ini bisa disebabkan oleh input dari user yang tidak difilter pada query dari SQL tersebut. Oke, di sini untuk cara mencegahnya ada dua, yaitu kita bisa membatasi input box. Membatasi input ini bisa dengan membatasi berapa karakter yang bisa diinputkan oleh user, atau dalam keadaan tertentu misal nomor HP, kita bisa menggunakan untuk input checkbox yang berupa yang hanya bisa dimasukkan dengan nomor. Di cara yang kedua dan cara yang paling valid, cara yang paling ampuh untuk menangkal SQL injection adalah validasi query, yaitu kita memodifikasi query agar menjadi lebih kuat dengan menambahkan filter-filter tertentu pada query tersebut. Dalam validasi query ini dapat berupa beberapa macam, misalnya yaitu dengan menggunakan session atau menggunakan array asosiatif, atau bisa juga menggunakan cara seperti yang saya gunakan, yaitu memvalidasi input dan menghapus karakter-karakter yang tidak perlu. Jadi di sini saya akan mendemokan untuk cara menangkalnya. Pertama kita siapkan database dulu. Di sini saya sudah menyiapkan databasenya. Kemudian saya akan coba untuk menginputkan data mendaftar dulu, untuk namanya kris password, admin juga. Jadi kita register. Jadi dalam keadaan normal query akan menghasilkan hasil seperti ini. Jika kita menginputkan username dan password yang sesuai dengan yang kita registerkan, maka akan berhasil. Dan jika kita menginputkan yang salah, misal seperti ini 123, maka query tidak akan cocok dan akan menghasilkan penolakan false dalam hasil query-nya. Oke, di sini dalam SQL injection kita bisa mencoba dengan seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena di sini pada query-nya kita lihat ada tanda petik di sini, sebelah sini. Kemudian juga diakhiri dengan tanda petik. Jadi nanti hasilnya mana? Pada query ini 1 or X, maka hasilnya akan X. Hasil dari 1 atau X sama dengan X, hasilnya akan sama dengan true. Maka pada saat kita menginputkan seperti ini, maka hasilnya akan true. Password true. Jadi meskipun kita tidak tahu passwordnya, kita bisa menembus lapisan dari database tersebut. Meskipun juga kita tidak tahu username-nya, kita awur. Username-nya kita isi dengan seperti ini, true kan, terus kita isi seperti ini lagi, maka hasilnya kita tulis user ya, terus passwordnya seperti ini, ya seperti ini, maka hasilnya akan true. Dan kita seperti ini juga bisa, hasilnya true. Kita
Sekarang untuk hasil username-nya, maka hasilnya akan selalu true, karena di passwordnya kita bisa lihat password sama dengan true, username juga sama dengan true, seperti itu. Kemudian masuk ke cara penanggalan. Sini saya sudah membuat query untuk penanggalnya. Saya buka dulu. Oke. Di sini saya masukkan dulu untuk usernya ke post, kemudian saya ganti untuk query-nya untuk menghilangkan strip clashes. Maksudnya di sini ialah untuk menghilangkan tanda backstrip yang digunakan pada query dengan contoh seperti ini. Query ini dapat berbahaya karena or di sini sama dengan backslash seperti ini. Maka jika ini diinputkan dan ini diinputkan, hasilnya akan sama, yaitu true. Kemudian untuk validasi yang kedua yaitu menggunakan metode MySQLi real escape string. MySQLi real escape string di sini fungsinya untuk memvalidasi pada query apabila query tersebut terdapat simbol-simbol yang tidak ada pada string, misalnya seperti simbol seperti ini, kemudian backslash, kemudian tanda persen atau tanda dan, tanda gini, dan seterusnya. Maka pada inputannya nanti akan bersih berupa kata bersih, tidak ada seperti contoh-contoh seperti ini. Kita tidak bisa memasukkan ini dan juga ini. Oke. Tanda kutip ini juga akan dihilangkan karena itu tidak sesuai dengan MySQL metode isi dari metode tersebut. Oke, ini sudah saya save untuk ini ya. Kemudian saya coba lagi untuk memasukkan seperti ini, apakah masih bisa? Oh, sudah tidak bisa. Jika kita masukkan dengan benar, oh bisa. Kita oke, segitu saja tips dari saya untuk bukan tips, tutorial atau panduan saya untuk menangkal SQL injection. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.